Halo, ketemu lagi bersama saya Hector Radiasta. Jadi di sini saya akan membahas terkait dengan penggunaan dari Fibonacci Retracement ya, yaitu salah satu alat ukur yang disediakan oleh TradingView untuk menganalisa sejauh mana pergerakan harga saham terkait dengan support dan resistennya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung terkait dengan penggunaan TradingView, itu teman-teman bisa tonton di video saya yang lagi satu ya, itu linknya sudah saya sediakan di deskripsi juga. Di sini juga dibahas secara detail bagaimana cara untuk menggunakan TradingView bagi teman-teman yang baru menggunakan. Nah, oke, khusus untuk video ini kita akan belajar terkait dengan penggunaan dari Fibonacci Retracement. Jadi di mana Fibonacci Retracement ini dapat menentukan terkait dengan sejauh mana resisten dan support dari pergerakan harga sebuah saham. Di mana ketika harganya naik, dia naiknya akan sampai mana batasan resistennya. Kemudian ketika harganya turun atau downtrend, kita juga bisa melihat terkait dengan batasan-batasan harga-harga yang menjadi tolak ukur untuk titik supportnya seperti itu. Oke, namun sebelum kita mulai, kita tentu yang pertama adalah setting dulu terkait dengan trading view-nya, yaitu terkait dengan Fibonacci Retracement teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah membuka TradingView, itu kita bisa mencari untuk terkait dengan alat ukur yaitu Fibonacci Retracement. Itu teman-teman bisa klik yang kolom ada garis-garis ini yang nomor 1, 2, 3. Itu yang paling atas itu ada namanya Fibonacci Retracement. Kebetulan di sini saya sudah tambahkan favorit. Jadi kalau sudah ditambahkan favorit ini bisa dimasukkan ke dalam pintasan untuk mudah mencari seperti itu. Di sini saya klik saja Fibonacci Retracement. Nah, kemudian sudah muncul Fibonacci Retracement. Misalnya saya akan menentukan mencoba untuk membuat garisnya dulu ya, sambil saya setting juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah membuat garis seperti ini terkait dengan Fibonacci Retracement-nya, itu yang pertama teman-teman harus setting dulu. Nah, di sini ada menu pengaturan di kanan atas. Nah, kemudian teman-teman bisa ikut ya yang sudah saya bikin. Kemudian terkait dengan warnanya atau garis levelnya itu sesuaikan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya mau lebih tebal lagi bisa, kalau misalnya lebih tipis lagi juga bisa. Kemudian terkait dengan angka-angkanya ini sudah disediakan, ikuti angka yang sudah saya bikinkan ya, jangan disesuaikan dengan angka yang lain. Ikuti yang saya bikinkan di sini, silakan diikuti. Yang sebelah kanannya juga samakan. Kemudian untuk warnanya di sini silakan teman-teman sesuaikan, bisa dirubah jadi merah, kuning sesuai dengan yang teman-teman suka warnanya. Nah, kemudian jika sudah, maka teman-teman pilih OK ya, pilih OK, maka aturannya akan seperti ini. Jadi itu untuk aturan pertamanya. Nah, kemudian untuk aturan yang kedua, cara penarikan dari awal dan sampai akhir terkait dengan Fibonacci Retracement itu adalah kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu titik teratas dan titik terbawahnya. Misalnya di sini saya contohkan. Ini dia mengalami kenaikan harga saham, ini juga titik teratas, ini juga titik teratas, ini juga merupakan titik teratas, ini juga merupakan titik teratas, ini juga merupakan titik teratas, kemudian ini juga titik teratas dari pergerakan harga. Nah, kita bisa mengetahui bahwa ketika harga saham itu membentuk titik teratas seperti huruf A ya, atau resisten atau harga saham teratas itu membentuk huruf A, itu sudah dapat kita jadikan sebagai dasaran untuk titik penarikan atau titik akhir pergerakan dari Fibonacci. Nah, kemudian titik terbawahnya itu harus membentuk huruf U teman-teman, seperti ini ya, membentuk huruf U. Membentuk huruf U ini juga kita bisa katakan membentuk huruf U, ini juga membentuk huruf U, ini juga membentuk huruf U, atau ini juga bentuk huruf U. Kenapa demikian? Karena kita biar bisa mengetahui titik terendahnya dan sudah ada pembalikan harga atau retest. Jadi kalau semisalnya seperti ini teman-teman, kita bisa lihat seperti ini. Misalnya saya gambarkan ini misalnya harga sahamnya terus mengalami kenaikan, terus naik lagi terus berwarna hijau, tetapi dia belum ada pembalikan untuk harga untuk balik turun seperti itu. Jadi di sini ini kita tidak dapat dijadikan sebagai titik tertingginya karena belum ada harga pembalikan turun. Jadi begitu juga sebaliknya dengan harga terendahnya, tidak dapat dikatakan sebagai harga terendah ketika belum ada harga pembalikan di candle berikutnya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, ketika harganya ini sudah naik, kemudian harus turun terlebih dahulu, itu baru dapat dikatakan sebagai titik
paling atas atau titik resistennya. Kemudian ketika dia harganya turun kemudian naik lagi, itu baru dapat dikatakan area harga terendah. Jadi itu sebagai aturan yang pertama teman-teman. Nah, kemudian untuk pengambilannya, ketika ini ada dalam bentuk candle, untuk mempermudahkan teman-teman, itu teman-teman bisa rubah di sini membentuk line ya, atau garis. Maka di sini akan kelihatan lebih jelas teman-teman, lebih jelas terkait dengan titik-titik yang membentuk area U dan titik-titik membentuk area huruf A, seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Misal di sini ini sudah membentuk huruf A ya, atau ada pembalikan untuk turun lagi, ini juga membentuk, ini juga membentuk, di sini juga udah membentuk, di sini juga udah membentuk, kemudian di sini juga sudah membentuk teman-teman. Nah, untuk huruf U-nya di sini, ini titik terendahnya, kita dapat jadikan sebagai tolak ukur untuk harga terendahnya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi saya kira ini teman-teman sudah paham. Kemudian kita bisa lanjut terkait dengan yang kedua. Di sini saya rubah dulu. Yang kedua adalah itu teman-teman harus menariknya itu dengan benar. Jadi menarik garis Fibonacci itu ada dua aturan teman-teman. Ketika tren harga pasarnya itu turun, berarti itu teman-teman akan mengetahui untuk mencari harga support dari saham itu, sejauh mana dia akan mengalami penurunan. Dan kemudian ketika harga sahamnya itu naik seperti ini, trennya naik seperti ini, maka ini teman-teman menarik garisnya itu adalah dari harga terendah ya, menarik garisnya itu dari harga terendah menuju harga tertingginya. Nah, ketika sebaliknya, ketika harga sahamnya itu turun atau untuk trennya itu turun, maka teman-teman harus menarik garis dari harga tertinggi menuju ke harga terendah yang teman-teman anggap sebagai huruf U-nya, seperti itu. Misalnya seperti ini. Ini harganya naik sahamnya. Dari sini harga terendah, kemudian tarik ke atas ke harga tertinggi. Kemudian ketika harga trennya turun, berarti teman-teman kan harus mencari sejauh mana harga saham itu akan turun dan supportnya di mana, seperti itu. Maka teman-teman bisa tarik dari atas menuju ke bawah. Ini saya contohkan terkait dengan saham ITMG ya teman-teman. Kita bisa klik Fibonacci. Di sini merupakan area titik terendah, kemudian di sini juga ada area titik tertinggi, di sini juga ada titik tertinggi, dan di sini juga ada area titik tertinggi. Dan di sini juga ada area titik tertingginya. Di sini area titik terendahnya teman-teman. Nah, untuk teman-teman bisa menarik garis Fibonacci-nya itu, teman-teman bisa sesuaikan, bisa tarik dari sini, bisa tarik dari sini, dibawa ke sini, atau ke sini, ataupun bisa tarik di sini, dibawa ke sini. Itu tergantung dari risk dari teman-teman. Jadi semakin lebar teman-teman menarik garis, ya misalkan saya contohkan, saya tarik di sini untuk Fibonacci-nya. Nah, kita tarik di sini. Ini sampai di sini harga tertingginya. Maka kita akan bisa menentukan sejauh mana harga saham ini akan terus mengalami kenaikan. Dan ternyata di sini tidak mengalami kenaikan, malahan di harganya berbalik turun. Nah, jadi di sini yang saya maksud adalah sejauh mana harga saham ini teman-teman untuk membatasi sejauh mana teman-teman menariknya. Jadi kalau teman-teman tradingnya jangka panjang, itu saya sarankan untuk menarik yang rate-nya dari harga terendah ke harga tertinggi untuk saham yang trennya naik, itu dengan jarak yang lebih lebar. Kalau teman-teman tradingnya jangka pendek, itu sih lebih menarik ke jangka yang lebih pendek, misalnya ditarik sampai di sini. Ini yang sudah jalan. Titik terendah di sini, kemudian titik tertingginya di sini karena sudah membentuk huruf A. Kemudian teman-teman bisa mengukur terkait dengan harga kenaikan-kenaikan berikutnya sampai mana menjadi titik support dan resistennya, seperti itu. Nah, kemudian untuk terendahnya, untuk penurunannya atau trennya sedang turun, teman-teman bisa menarik dari harga tertinggi ya teman-teman. Di sini harga tertingginya, kemudian teman-teman bisa tarik turun. Nah, harga terendahnya di mana? Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, selama dia sudah membentuk huruf U, jadi turun dan pembalikan ke atas, seperti itu. Nah, dengan begini maka teman-teman bisa menentukan terkait dengan garis-garis titik support-support berikutnya. Nah, di sini dari titik pertama penarikan atau titik 0, ini merupakan titik awal untuk menaruh poinnya untuk melakukan penarikan kemudian menuju titik yang 1 atau 100. Nah, kemudian di sini ada beberapa poin 0,2, 0,38, 0,5, 0,61, 0,78. Ini merupakan garis-garis support ya, garis-garis support dari penurunan harga saham. Nah, kita bisa lihat nih, misalnya di sini ada angka krusial yaitu 0,681, merupakan garis supportnya dari pergerakan yang di sini.
Ini di sini ketika mendekati 0,681 dia mengalami pemantulan untuk naik. Kemudian ketika menyentuh ternyata di sini nggak berhasil untuk mantul dan dia turun, maka dia akan turun cukup lumayan dalam, yaitu ke angka 1, ke angka 100-nya. Di sini ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian untuk penurunan selanjutnya berarti teman-teman ketika harganya sekarang itu berada di area 0,681, ketika dia turun maka dia harus menguji support di angka 0,7 atau 36.400 di sini. Ya, 36.400. Kemudian ketika ini breakout atau breakdown, ketika dia turun jebol, maka dia akan menguji di harga 33.875 ya, 33.875. Begitu juga sebaliknya, kalau ini juga berhasil dijebol, maka titik support berikutnya adalah di harga 31.075. Berarti sudah sangat jelas sekali. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi menentukan di mana sih titik supportnya seperti itu, karena di Fibonacci retracement di sini sudah disediakan titik supportnya di angka berapa seperti itu. Nah, kemudian kalau semisalnya ini harganya sekarang di harga 38.400, ketika harganya turun kemudian menyentuh harga 78, dia akan tidak berhasil turun, malah kan dia retest dan cuma retest sementara dan dia balik naik, maka dia akan menguji di sini lagi di harga 618. Ketika ini breakout atau jebol ke atas, maka resistennya dia di harga 39.700 seperti itu. Jadi di sini sudah ada terkait dengan harga-harga yang menjadi titik supportnya ketika saham itu mengalami trennya sedang turun. Nah, kemudian gimana kalau harga sahamnya itu trennya sedang naik? Kita bisa lihat saham yang sedang naik nih, kita cari. Misalnya kita cari sahamnya sedang naik. Misalnya coba kita cek Telkom ya. Nah, di sini Telkom ini sekarang sebelumnya itu mengalami harga yang sangat penurunan, sekarang sudah mengalami kenaikan nih, sudah mengalami kenaikan ya. Kurun waktu sekitar beberapa minggu ini sudah mengalami kenaikan. Jadi kita bisa lihat mengukur untuk terkait dengan sejauh mana harga saham Telkom ini akan mengalami kenaikan dan mencari titik-titik resisten teman-teman untuk melakukan pembelian atau penjualan dan titik supportnya. Kita anggap bahwa titik terendahnya itu di sini, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini, kemudian titik tertingginya itu ada di sini dan di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat, jadi kita bisa menentukan bahwa ini sudah membentuk huruf U dan ini sudah membentuk huruf A. Lebih jelas lagi kita bisa rubah menjadi garis ya. Ini sudah bentuk huruf U, ini sudah bentuk huruf U juga, sini juga sudah, sini juga sudah bentuk huruf U, di sini juga sudah bentuk huruf A. Artinya dia naik, kemudian ada pembalikan. Nah, kita kembalikan. Nah, kemudian kita pasang Fibonacci retracement-nya teman-teman. Kita pasang Fibonya ya, dari bawah itu ke atas. Nah, untuk di sini teman-teman bisa naruh di sini ataupun teman-teman bisa naruh di sini terkait dengan area tertingginya. Jadi saya akan naruhnya di sini teman-teman. Ini merupakan area tertinggi yang sudah membentuk huruf A. Oke, kita taruh di sana. Nah, setelah kita taruh, maka kita bisa melihat bahwa area-area yang menjadi resisten dari pergerakan harga saham Telkom berikutnya yaitu teman-teman. Nah, untuk sekarang harga itu berhasil breakout atau tembus di harga 39.40 di sini teman-teman. Nah, dia sedang menuju harga yaitu di harga 40 ya, di area 100 ini dia menuju harga 40. Nah, ketika harganya ini tembus ke atas, maka dia akan berpotensi untuk menuju di harga 4150 teman-teman. Di sini 4150 seperti itu. Kemudian di sini misalnya ditembus juga, maka dia akan berpotensi menuju harga 4220. Jadi di sini sudah kelihatan terkait dengan resisten berikutnya yang harus ditembus ketika harga itu ingin naik. Nah, ketika misalnya dia sampai di harga 4150 atau di harga 40 dia tidak berhasil menembus, maka dia akan berpotensi untuk turun lagi. Turunnya sampai mana? Turunnya itu ke resisten yang terdekat, yaitu di harga 3940 teman-teman, di 0,78 di area Fibo 0,78 yaitu 3940. Berarti dia berpotensi untuk turun ke sini lagi, dan di sini dia akan menguji lagi dia berhasil turun atau dia akan retest kembali ke atas. Jadi seperti itu. Jadi misalkan ketika teman-teman membeli harga saham itu, ketika teman-teman membeli di sini nih di harga 78 atau di harga 3940, di sini teman-teman beli karena dia sudah breakout di sini dari resisten yang sebelumnya breakout, teman-teman buy. Kemudian teman-teman menunggu nih harganya, berharap supaya
tembus di harga 40. Ketika teman-teman harganya menyentuh di sini, teman-teman bisa jual, atau teman-teman bisa menunggu. Kalau dia bisa breakout, teman-teman bisa diamkan. Kalau dia nggak berhasil breakout, teman-teman bisa jual. Kemudian kalau teman-teman ingin stok jangka panjang, teman-teman juga harus menyediakan yang namanya trailing stop atau batas cut lossnya. Misalnya teman-teman harus menyediakan di sini di harga 3940 seperti itu. Jadi fungsi Fibo ini adalah selain menentukan support dan resisten dari pergerakan harga saham itu, teman-teman juga menentukan terkait dengan manajemen resikonya atau risk ratio, sejauh mana teman-teman mematukan pembatasan cut lossnya, sejauh mana teman-teman untuk mendapatkan take profitnya seperti itu. Misalnya di sini saya contohkan, ketika teman-teman misalnya membeli di sini misalnya, nah teman-teman membeli di sini, jadi teman-teman bisa menentukan terkait dengan batasan cut lossnya itu sampai di harga 3870, yaitu sebesar 1,7%. Nah, kemudian untuk take profitnya misalnya teman-teman bisa menentukan di sini di harga 4030 itu profitnya sebesar 2,33%. Kalau misalnya dia breakout lagi, teman-teman bisa menentukan batasan lagi di atasnya, yaitu di resisten berikutnya ya teman-teman, yaitu di resisten berikutnya yaitu di sini di harga 4150. Jadi kurang lebih mendapat take profit atau rasionya itu sebesar 4,9 atau sekitar 5% ya kalau digabungkan. Kalau dia berhasil menembus di harga 4150, itu take profitnya sekitar 5%, dan kerugian yang disiapkan itu sebesar 1,7% seperti itu. Jadi sudah jelas di sini terkait dengan area-area yang sering mengalami pembalikan atau area-area yang menjadi tolak ukur untuk menentukan support dan resistennya teman-teman. Jadi seperti itu untuk penggunaan Fibonacci-nya, sangat mudah sekali. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah kapan kita membeli ya, kapan kita membeli harga saham tersebut. Nah, harga saham tersebut Fibonacci itu berlaku ketika harganya sudah closing teman-teman. Jadi ketika harganya mengalami pergerakan, misalnya di sini nih harganya mengalami pergerakan. Di sini teman-teman sedang jalan, harganya mengalami pergerakan. Kemudian di hari Senin di sini harganya naik, tetapi kalau belum menembus di harga 440, itu teman-teman jangan langsung beli dulu. Kenapa? Karena dia belum break atau belum naik seperti itu. Jadi kita harus menunggu harganya ini menembus dari harga yang di sini teman-teman. Jadi kita harus menunggu ini biar ketembus dulu ke atas ya, biar ketembus dulu ke atas di sini, baru teman-teman bisa entry buy. Jadi target berikutnya nanti adalah di harga 4150 untuk teman-teman jual. Kemudian untuk stop lossnya teman-teman bisa pasang di 3940 seperti itu. Jadi tunggu harga itu closing terlebih dahulu. Ketika harga itu belum closing dan belum menentukan dia berada di support atau berada di resisten, jangan teman-teman mengambil tindakan baik menjual ataupun membelinya. Jadi tunggu candle itu closing, baik itu time frame-nya yang 1 jam, 1 hari, 45 menit, bahkan weekly, monthly, itu sesuai dengan basic atau tradingnya teman-teman, mau jangka panjang atau jangka pendek. Yang paling penting adalah tunggu candle itu close terlebih dahulu teman-teman, seperti itu untuk mengambil posisi untuk penjual ataupun melakukan pembelian saham seperti itu. Jadi seperti itu terkait dengan harga yang mengalami kenaikan. Mungkin kita bisa cek lagi saham yang lain yang bisa lihat yang sedang turun. Misalnya saat ini kan yang sedang turun yaitu sektor properti. Kita bisa cek misalnya Adhikarya teman-teman. Adhikarya itu saham ya ini. Adhikarya itu saham yang sedang mengalami penurunan. Saham properti ya sedang mengalami penurunan. Nah ini kita bisa lihat terlebih dahulu. Yang pertama kita tentunya trennya kita lihat. Trennya sedang naik atau turun. Nah ini kita trennya turun, berarti kita mengambil Fibonacci-nya dari atas ke bawah. Kemudian teman-teman sama seperti tadi tentukan titik tertingginya dan titik terendahnya. Nah ini titik terendah, ini juga bisa dijadikan titik terendah, ini juga bisa dijadikan titik terendah, ini juga bisa dijadikan titik terendah, ini juga bisa, selama sudah ada pembalikan ya atau membentuk huruf U, dan di atas sini juga sudah bisa dijadikan selama sudah membentuk huruf A. Jadi seperti itu. Jadi ketika dari atas ke bawah itu harus trennya itu sedang turun, dari bawah ke atas itu trennya sedang naik. Nah kemudian kita bisa tarik garis pibonya nih. Garis pibonya itu teman-teman bisa sampaikan sampai di sini. Cuman kalau sampai di sini penarikannya ini sudah cukup untuk menutup pergerakan yang sekarang seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa tarik sampai di sini untuk risiko yang lebih kecil. Jadi ketika
tarikannya lebih sempit, itu artinya time frame untuk jangka waktu tradingnya itu adalah lebih sempit juga, misalnya trading harian atau dalam satu hari sudah jual. Jadi ini time frame-nya lebih sempit atau tarikan Fibonacci-nya lebih kecil, lebih sempit seperti itu. Kalau lebih lebar lagi itu untuk yang lebih jangka waktunya lebih panjang, misalnya mingguan seperti itu. Jadi pakai yang lebih panjang seperti itu. Misalnya nih di sini saya mau menarik yang sampai di sini, misalnya saya tarik ya sampai di sini. Nah, maka ini saham dari Adikarya ini sedang mengalami turun seperti itu, dan sekarang sedang bergerak di harga 4124 teman-teman, di harga 4124. Berdasarkan Fibonacci maka dia akan menguji terkait dengan titik supportnya, yaitu di harga 408. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman sebelumnya, di sini di harga 408 itu di sini sudah menyentuh, tapi dia mengalami pemandulan dan retest ke atas menuju harga 484. Nah, dan sekarang harganya juga sudah mulai turun teman-teman. Berdasarkan Fibonacci harganya turun, maka dia akan menguji di harga 408 lagi. Nah, ketika harganya ini berhasil jebol dari harga 408, maka dia akan menguji support di harga 358. Jadi ini akan menjadi support tujuan berikutnya ketika berhasil dijebol. Kemudian ini berhasil jebol juga akan menjadi titik support berikutnya ketika saham itu sedang mengalami tren, yaitu mengalami downtrend atau turun teman-teman ya, downtrend atau turun seperti itu. Jadi begitu, jadi sangat jelas sekali saham ini supportnya teman-teman sudah tahu di awal. Di mana supportnya? Oh, ternyata area supportnya itu di 358. Kemudian berikutnya di mana? Ternyata di 322 seperti itu. Jadi ketika ini nggak berhasil dijebol dan ini tidak berhasil dijebol, maka dia akan berpotensi untuk mengalami pembalikan atau harganya naik, menguji resisten yang ada di atasnya di sini, yaitu di harga 484. Ini akan diuji sama seperti di sini, dia menguji di harga 484, tetapi dia breakout sebentar, ternyata dia tidak berhasil dan turun. Nah, maka kalau dia misalnya di sini mantul, teman-teman bisa open posisi buy atau melakukan pembelian dengan target di sini. Ya, dengan target di sini, kemudian cut loss-nya teman-teman bisa pasang cut loss di sini seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman untuk menggunakan Fibonacci ketika harganya sedang mengalami penurunan atau downtrend. Jadi seperti itu terkait dengan aturan-aturan dasar untuk menggunakan Fibonacci retracement yang seperti saya sampaikan dari awal, bahwasanya yang perlu diperhatikan adalah cara penarikan ketika harga sahamnya itu mengalami penurunan, maka teman-teman harus melakukan penarikan dari atas menuju area terendah di bawahnya. Kemudian begitu juga sebaliknya, kalau harga sahamnya itu mengalami penaikan atau naik, maka teman-teman bisa menarik dari bawah menuju ke atas, yaitu dari harga terendah menuju harga tertinggi yang ada di area pergerakan harga saham tersebut. Jadi tujuannya adalah ketika harga trennya itu sedang tren naik, maka teman-teman menggunakan Fibonacci untuk menentukan sejauh mana resisten dari harga saham tersebut. Kemudian ketika trennya sedang turun, maka teman-teman bisa menggunakan Fibonacci untuk menentukan sejauh mana harga saham itu supportnya itu ada di mana, atau titik supportnya yang ideal itu ada di mana, sehingga teman-teman bisa menentukan keputusan untuk membelinya di mana ketika harga saham itu turun seperti itu. Kemudian yang kedua itu kondisikan dengan situasi trading teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tradingnya jangka panjang, otomatis dengan risk yang lebih tinggi seperti itu, maka teman-teman untuk penarikan Fibonacci-nya itu dilakukan jauh lebih lebar. Misalnya di sini trennya sedang turun karena teman-teman jangka panjang, maka teman-teman bisa melakukan penarikan itu yang jauh lebih lebar, misalnya sampai sini seperti itu. Jadi untuk mengukur bahwa sejauh mana harga saham itu dengan jangka waktu yang lebih panjang, dia itu sampai supportnya itu ada di mana. Dan tentunya dengan jauh yang lebih lebar, maka supportnya akan lebih jauh, dan juga rasio dari kerugiannya itu juga akan lebih jauh dan lebih besar. Sama juga untuk profitnya juga berpotensi lebih besar seperti itu. Nah, kalau misal teman-teman resikonya tradingnya itu jangka pendek, teman-teman bisa mengecilkan untuk Fibonacci-nya, jangan terlalu lebar atau disempitkan. Maka di sini teman-teman bisa melihat secara lebih dekat support yang lebih kecil dan resisten yang lebih kecil, dan juga risk rasionya atau resikonya itu juga lebih kecil seperti itu teman-teman. Maka kondisikan juga dengan tradingnya teman-teman atau kebiasaan teman-teman, suka yang jangka panjang atau suka yang jangka pendek, suka dengan risk yang lebih tinggi, tentunya dengan
potensi keuntungan yang lebih tinggi atau risiko yang lebih kecil dengan keuntungan yang lebih kecil, seperti itu. Mungkin buat teman-teman itu saja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan mampu buat teman-teman pahami. Jangan lupa teman-teman untuk di like, di komen, dan di subscribe juga video ini agar semakin berkembang terkait dengan pembahasan hari ini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton.